Enggak, Pak. Saya kasih anak, Pak. Enggak. Enggak, saya emang enggak Diam. Tenang, diam. Wanita parubaya ini menolak dibawa petugas saat razia PMKS di Jakarta. Ibu, jangan. Rontaan yang semakin kuat menyulitkan petugas menggiringnya ke dalam mobil. Namun akhirnya, 3 petugas Satpol PP dan Sudin turut memegangi wanita ini. Wanita yang diduga gelandangan ini pun menjatuhkan diri ke aspal dan akhirnya berhasil dibawa masuk ke kendaraan petugas. Ayo, Ibu. Enggak mau saya mah. Enggak. Ibu mau dikali. Namun kerabat dari wanita ini sempat mencegah saat kendaraan petugas membawanya. Seorang wanita yang mengaku kerabat mampu menyelamatkan wanita tersebut. Sang kerabat membantah jika wanita tersebut adalah gelandangan karena merupakan salah satu penghuni rumah kontrakan miliknya. Siapa? Ini kontrak sama saya di Kembang Sepatu, Pak. Dia lupa kalau KTP-nya di tas. Dia ngamen atau gimana, Bu? Nggak ngamen, dia lagi ngopi di tempat Mas Joko. Nggak ngamen nggak, Pak, dia. Gagal menjaring wanita diduga gelandangan, petugas kemudian melanjutkan razia dengan menyisiri sejumlah ruas jalan di taman kota dan juga persimpangan jalan. Hasilnya 5 orang PMKS berhasil diamankan dan langsung dibawa ke kantor Sudin Sosial Jakarta Pusat untuk didata dan diberikan pembinaan. Dua pekerja proyek pembuatan turap dan gorong-gorong di Kampung Bongkok, Desa Pada Asih, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tertimbun material pondasi turap. Proses evakuasi kedua korban dilakukan tim pemadaman kebakaran yang dibantu polisi dan juga warga. Musibah ini terjadi saat sejumlah pekerja sedang membuat turap dan gorong-gorong di pinggir jalan di Kampung Bongkok. Tiba-tiba tembok turap setinggi 2 meter dan selebar 10 meter roboh dan menimpa 2 pekerja. Setelah proses evakuasi selama 2 jam, kedua korban berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Polisi masih mendalami penyebab robohnya tembok turap. Dugaan hanya kelalaian, tidak ada unsur terjepit gitu, Pak? Tadi ya. Kalau yang korban pertama sempat tertimbun juga, Pak, atau gimana, Pak? Sempat tertimbun tapi cepat tertolong karena dia tidak terlalu dalam untuk korban. Selain mengevakuasi korban, petugas juga melakukan pembersihan material longsor dari jalan dan lokasi kejadian. Drama kekerasan dalam rumah tangga pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar memasuki babak baru. Setelah beberapa kali mangkir dari panggilan polisi, Bilar akhirnya diperiksa. Polisi kemudian menetapkan Bilar sebagai tersangka setelah sebelumnya video Bilar melempar bola biliar ke arah istrinya beredar luas. Ya pemirsa, selain kasus KDRT selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Debbie Kristami. Pemirsa, kita awali informasi pada siang hari ini. Seorang siswa SMK menjadi korban penganiayaan hingga tewas. Korban dianiaya menggunakan senjata tajam ini terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Reval Reski Akbar, siswa kelas 2 SMK ini menjadi korban penganiayaan. Ia terkapar di pinggir jalan setelah 7 pelajar di Kampung Pasar, Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, menyerangnya dengan senjata tajam. Kejadian bermula saat korban bersama temannya sedang nongkrong. Tiba-tiba para pelaku yang bersekolah di SMK Teknika datang dan menyerang korban. Korban yang sempat kabur kemudian dikejar lalu dianiaya dengan senjata tajam. Korban pun tewas akibat luka sayatan senjata tajam di punggung dan perut. Polisi pun mengamankan seluruh pelaku. Dari 7 pelaku, 4 diantaranya masih pelajar. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 senjata tajam dan seragam sekolah. Tulisan inisial dari sekolah SMK Pertanian Cibadak, namun pada saat di sekitar lokasi ada anak SMK Pertanian Cibadak yang lagi nongkrong sekitar pukul 9 malam.
dikejar oleh para pelaku dan teman-temannya, dan korban yang lari terpisah dari teman-temannya didapat oleh inisial DN dan langsung dilakukan penganiayaan, pembacokan dengan menggunakan celurit di punggung kanan. Para pelaku terancam dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang penganiayaan terhadap anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Selanjutnya pemirsa, sepasang pelajar mempertontonkan aksi mesum di tempat umum di pesisir pantai Kota Mara Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ironisnya, perbuatan tersebut dilakukan di saat kondisi sekitar sedang ramai. Sepasang pelajar melakukan tindakan tidak terpuji saat berada di pesisir pantai Kota Rama Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ironisnya, perbuatan tersebut dilakukan saat kondisi di sekitarnya sedang ramai. Tindakan mesum yang dilakukan di fasilitas umum ini pun sontak menggegerkan jagat maya. Warga juga menyayangkan tindakan dua pelajar itu yang seolah-olah tidak memiliki rasa malu. Video yang diambil pada 6 Oktober ini kemudian ditangani Polres Bau-Bau. Layak, dan itu kan walaupun kondisinya itu rame, mereka juga tidak menghiraukan orang-orang yang di sekitarnya, bahkan menganggap itu hal yang wajar untuk mereka lakukan. Harusnya kan tidak seperti itu. Iya, apalagi infonya mereka masih pelajar ya? Iya, kayaknya sangat miris. Sudah terkikis sekali moralnya anak-anak zaman sekarang. Sedang kami kembangkan, ya, karena kami butuh kualitas gambar yang bagus, ya. Mengapa demikian? Supaya kami tidak salah menentukan langkah, memastikan bahwa yang bersangkutan adalah siswa, ya, salah satu, ya, sekolah yang ada di, ya, sekolah menengah yang ada di Kota Bau-Bau. Apakah bukan? Polisi telah membentuk tim untuk mencari identitas pelaku tindakan mesum di tempat umum. Pemirsa, seorang kakek di Mandailing, Natal, Sumatera Utara tewas setelah sholat berjamaah di masjid. Penyebabnya, kakek 73 tahun itu dianiaya tetangganya ketika meminta untuk dipijat. Masjid Al-Mukhlisin di Desa Huta Padang, Mandailing, Natal, Sumatera Utara menjadi saksi bisu tewasnya Hamzah, 73 tahun. Korban meregang nyawa setelah menunaikan sholat asar berjamaah. Kakek Hamzah tewas akibat penganiayaan yang dilakukan tetangganya. Peristiwa naas itu terjadi setelah selesai sholat. Korban mengeluh badannya sakit dan meminta dipijat Suadi. Tapi yang dilakukan Suadi justru di luar dugaan. Pelaku menganiaya korban berulang kali hingga korban berteriak meminta tolong. Warga yang datang berhasil menghentikan perbuatan pelaku dan membawa korban ke puskesmas. Meski sempat mendapat pertolongan, nyawa kakek Hamzah tidak dapat diselamatkan. Sementara pelaku Suadi segera dibawa ke kantor polisi oleh warga. Dalam pemeriksaan aparat kepolisian, Suadi mengaku kerasukan makhluk halus. Namun polisi masih terus mendalami keterangan pelaku untuk mengungkap motif dibalik aksi keji pelaku. Sakit punggungku katanya, kalau kusuk dikit-dikit aku bisa naik atau kusuk. Terus pas aku apa gini, aku sadarkan diri lagi. Fakta yang kita temukan berdasarkan saksi-saksi saat di TKP, para saksi menjelaskan saat itu korban meninju berulang kali wajah maupun tubuh si korban. Tersangka terancam hukuman minimal 7 tahun penjara karena dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
Informasi dari Jawa Tengah, pemirsa, seorang pria di Jepara tega menganiaya pamannya sendiri hingga meninggal dunia saat sedang menunaikan sholat di musola. Pelaku emosi karena menuduh pamannya ini mematikan speaker musola saat dirinya mengumandangkan azan subuh. Meiki Nanda Setiawan, warga Desa Dorang, Kecamatan Nalungsari, Jepara, Jawa Tengah, ditangkap polisi setelah membunuh pamannya, Burdi, 69 tahun. Pembunuhan dilakukan saat korban sedang sholat sunnah di musola. Pemicunya, pelaku menuduh pamannya mematikan speaker musola saat dirinya mengumandangkan azan subuh. Pelaku kemudian menganiaya korban dengan tangan kosong. Sebelum meninggal, korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan medis, korban mengalami pendarahan parah di bagian kepala. Berapa kali kepala kena tembak? 3 kali. Kurang lebih 3 kali ya. Iya, siap. Pikiran kamu kenapa? Jengkelnya itu. Kan orang sholat. Iya, siap. Lagi sholat kok dipukul gitu loh. Oh, Itu Pak D kamu. iya, siap. Ya, karena keluar emosi aja dan saya diputus gitu. Tersangka mengecek saklar dan menghidupkan kembali, dan ternyata benar bahwa speakernya dimatikan oleh seseorang, dan ternyata yang ada di situ adalah BD, dan saat itu korban BD sedang melaksanakan sholat sunnah. Seketika emosi si tersangka meluap dan langsung menghajar korban BD. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 atau pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Kepala Desa Kuala 12 di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan tewas dibunuh seorang warganya saat sedang berwudu untuk salat maghrib di masjid. Pelaku dendam dituduh korban mencuri mesin speedboat dan menilai korban sosok yang tidak ramah. Ari Anggara bin Sarman digelandang aparat Polres Ogan Komering Ilir lantaran membunuh Kepala Desa Kuala 12 Kecamatan Tulung Selapan yang juga tempat tinggalnya. Korban Antoni bin Mesir dianiaya dengan senjata tajam saat sedang berwudu untuk salat maghrib di masjid. Karena menderita 4 luka tusuk, korban terjatuh ke sungai dan meninggal dunia. Pelaku mengaku dendam lantaran dituduh mencuri mesin speedboat pada 2018 lalu. Selain itu, korban dianggap sebagai sosok yang tidak ramah pada warga desanya. Ada omong-omongan, ada surat panggilan pokoknya dari Kapolsek masalah mesin speedboat. Tahun berapa nih? Tahun 2018. Masalah speedboat apa mesin speedboat? Mesin speedboat. Kau dituduh apa? Dituduh maling. Oh, dituduh maling. Direndam kau? Polisi menyita barang bukti sebilah senjata tajam yang digunakan pelaku saat membunuh korban. Itu Pak almarhum melihat ke beliau ini, tapi tidak negor. Nah, jadi merasa tersinggung juga. Kemudian karena ada dendam lama, kemudian si pelaku Ari Anggara masuk ke dalam dapur, ngambil pisau. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Ogan Komering Ilir. Ia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, Kepala Desa Kuala 12 Antoni bin Mesir tewas ditikam salah seorang warganya. Jasad korban ditemukan di sungai dekat masjid. Korban saat itu sedang berwudu untuk sholat maghrib didampingi 2 pegawainya. Jenazah korban sudah dimakamkan di TPU Desa Kuala 12 yang dihadiri warga desa. Diduga tak terima, anaknya disemprot dengan air mineral kemasan, seorang oknum ketua RT di Goa, Sulawesi Selatan menganiaya bocah 10 tahun yang sedang bersepeda. Akibat penganiayaan ini, korban sempat mengalami luka memar di wajah. Aksi penganiayaan terekam CCTV.
CCTV masjid merekam aksi penganiayaan oknum ketua RT terhadap seorang anak 10 tahun di sebuah perumahan di wilayah Goa, Sulawesi Selatan. Sebelum menganiaya, pelaku sempat menabrakkan motornya ke sepeda korban. Tak berserang lama, pelaku pun menganiaya korban hingga mengalami memar di wajahnya. Penganiayaan diduga dipicu lantaran pelaku tidak terima anaknya disemprot dengan air mineral kemasan oleh korban yang merupakan teman bermainnya. Tak terima dengan perlakuan kasar pelaku, orang tua korban pun langsung melaporkan kejadian ke polisi. Dia kan awalnya main sama anaknya, cuma anaknya itu kan istilahnya orang Makassar, patatuai begitu. Anaknya patatuai? Iya, jadi kan ini anak saya lagi minum air kelas. Dia semprot-semprot itu anaknya. Habis itu anak saya pulang, berapa lama kemudian dia kembali, dia jemput adeknya. Di situlah kejadian. Oh, langsung bapaknya turun tangan? Iya, langsung bapaknya. Oh, berarti ini pemicunya anak-anak sesama anak-anak. Iya. Kemudian orang tuanya masuk-masuk. Iya, betul. Kami belum terlalu mendalami karena hanya viral di rekaman CCTV yang kemudian beredar di beberapa media sosial, sehingga kita melakukan klarifikasi tentang kejadian tersebut, apa betul terjadi di Kabupaten Goa apa tidak, dan ternyata betul telah terjadi salah satu tindak pidana anak yang dilakukan oleh salah satu oknum pemerintahan setempat, yaitu Ketua RT. Polisi belum memeriksa pelaku. Kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur ini pun masih dalam penyelidikan petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Goa. Sejumlah informasi tadi mengajarkan kita agar jangan bertindak gegabah saat emosi menguasai diri, karena setiap perbuatan yang dilakukan atas dasar emosi hanya akan menyisakan penyesalan. Pemirsa, usai jeda Realita akan kembali dengan kasus KDRT yang menjerat sejumlah artis kenamaan. Tetaplah bersama kami.